Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MSI? Bersama meraih sukses. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bunda Fitria Kron MSI Surabaya di channel Bunda Fitria. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing nih kepada teman-teman semua tentang 4 kunci sukses menjadi pebisnis. Pebisnis apa? Pebisnis MSI maupun pebisnis pada umumnya. Jadi teman-teman itu harus punya 4 kunci ini kalau teman-teman mau sukses dalam menjalankan bisnisnya. Jangan di skip ya, tonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang kunci sukses seorang pebisnis yang pertama, yaitu miliki feel teman-teman. Miliki feel. Kunci yang pertama adalah miliki feel. Feel apa? Feel itu rasa. Rasa apa yang harus kita miliki? Yang pertama, miliki rasa bangga. Bangga terhadap bisnis yang sedang teman-teman jalani. Kalau saya boleh contohkan di sini bisnis MSI, maka teman-teman harus bangga menjalani bisnis MSI. Teman-teman harus bangga menjadi mitra dari perusahaan MSI. Alasannya kenapa? Banyak sekali alasan yang bisa kita kemukakan agar kita bisa menjadi seorang member atau mitra yang bangga dengan MSI. Yang pertama, telah kita ketahui bersama bahwa perusahaan MSI atau PT MSI adalah perusahaan besar, perusahaan yang telah memiliki legalitas yang sangat lengkap dan juga telah memiliki aset yang luar biasa banyaknya. PT MSI juga perusahaan yang telah berdiri sejak 8 tahun yang lalu. Wow, sebuah pencapaian yang luar biasa bukan? Bahwa bisnis MLM di luaran sana mungkin hanya bisa bertahan antara 3-5 tahun, tapi MSI bisa sampai 8 tahun. Itu artinya apa teman-teman? Itu artinya bisnis MSI telah memiliki sistem atau cara kerja yang telah teruji sehingga tidak lekang oleh waktu, sehingga dia bisa mencapai di usianya yang ke-8 tahun. Nah, itulah salah satu alasan yang bisa membuat teman-teman menjadi member MSI itu bangga. Jadi milikilah kebanggaan itu terlebih dahulu. Bagaimana cara agar teman-teman bangga dengan bisnis yang sedang teman-teman jalani? Ya cari tahu dulu, pelajari betul bisnis yang sedang teman-teman jalani ini seperti apa. Sudah sebagaimana dia, seperti itu. Kemudian, selain rasa bangga, teman-teman juga harus memiliki feel atau rasa bahagia dalam menjalaninya. Kalau teman-teman dalam menjalankan bisnis itu nggak bangga atau nggak bahagia, maksud saya, itu susah kalau teman-teman mau jadi pebisnis yang sukses. Karena seseorang yang nggak bahagia itu biasanya cara kerjanya nggak maksimal, bener nggak sih? Karena bawaannya sedih, bawaannya baper, bawaannya tertekan mungkin, sehingga nggak happy, itu menghambat kesuksesan seseorang. Jadi kalau teman-teman menjadi pebisnis yang sukses, berbahagialah dalam menjalankan bisnis itu. Jadi jangan sedih, jangan dijadikan beban. Jadilah carilah alasan bahwa Anda melakukan bisnis ini untuk berbahagia, baik itu membahagiakan diri sendiri maupun untuk membahagiakan orang-orang yang Anda sayangi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya boleh contohkan lagi mitra MSI ya, kita harus bahagia nih dalam menjalankan bisnis MSI. Karena apa? Karena kita udah tahu betul bahwa di MSI dengan kita join senilai kurang lebih 250.000 atau 475.000 paket awal pendaftaran, kita itu sudah dipastikan bisa mendapatkan reward minimal kalau di plan A itu totalnya 571 juta. Itu reward yang pasti kita dapatkan. Kenapa saya katakan pasti? Karena di MSI tidak ada yang namanya tutup poin. Karena di MSI tidak ada namanya kejar target. Jadi kita bisa kerja sehappy-happynya kita, terus kita bisa mencapai semua reward itu tanpa dibatasi waktu. Jadi temukan alasan dalam bisnis Anda kenapa Anda harus bahagia menjalankan bisnis ini kalau Anda mau menjadi bisnis yang sukses. Itu adalah kunci yang pertama, memiliki feel atau rasa bangga juga rasa bahagia dalam menjalani bisnis yang sedang Anda jalani. Kunci sukses yang kedua sebagai pebisnis yang harus teman-teman miliki adalah miliki belief atau kepercayaan. Kepercayaan terhadap siapa? Yang pertama adalah tentunya kepercayaan kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, yakinlah bahwa Allah lah zat yang maha kaya, zat yang maha memudahkan. Jadi apapun bisnis yang sedang kita jalani tidak akan
tidak akan sulit kalau memang Allah sudah memudahkan. Kita bisa menjadi apapun seperti yang kita mau, kita bisa memiliki impian sebesar apapun seperti yang kita mau, kalau misalkan kita yakin Allah maha mengabulkan, Allah maha memudahkan, Allah maha kaya, tidak ada impian yang terlalu besar, tidak ada. Karena apa? Karena kita menjalankan bisnis ini bersama Allah. Jadi miliki kepercayaan yang pertama, miliki kepercayaan kepada Allah atau Tuhan. Yang kedua, miliki kepercayaan pada diri Anda sendiri. Jadi percayalah bahwa Anda mampu, bahwa Anda bisa, bahwa Anda layak menjadi orang sukses. Ketika Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri, bagaimana Allah bisa menitipkan kepercayaan itu kepada diri kita? Karena kita sendiri saja merasa mampukah saya, bisakah saya? Kalau itu yang ada dalam diri kita, maka otomatis itu seperti menutup kesempatan kita untuk benar-benar dianugerahi sebuah kesuksesan yang besar oleh Tuhan kita. Jadi jangan pernah mengecilkan diri kita, karena ketika kita mengecilkan atau meragukan kemampuan kita, sesungguhnya secara tidak langsung kita juga sedang menyaksikan atau meragukan kebesaran Tuhan, kebesaran Allah kepada kita semua. Jadi miliki kepercayaan yang pertama, yaitu percaya pada Tuhan. Yang kedua, kepercayaan pada diri sendiri. Yang ketiga, miliki kepercayaan kepada company atau perusahaan yang sedang Anda jalankan saat ini. Jadi apapun kebijakan, apapun keputusan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, itu percayalah bahwa keputusan itu diberikan atau dilakukan untuk kebaikan mitra-mitranya. Jadi kebaikan untuk kita semua. Jangan miliki rasa curiga, ibaratkan kita sama perusahaan itu sedang berkolaborasi untuk mewujudkan impian, ibaratnya seperti itu. Lalu ada ketidakpercayaan, maka perusahaan dan diri kita itu seperti pasangan, misalkan suami istri. Kalau suami istri itu nggak saling percaya, artinya ada curiga, itu kan pasti nggak enak ya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga nggak enak, karena ada rasa saling curiga, tidak percaya, dan lain sebagainya. Maka kalau teman-teman mau jadi pebisnis yang sukses, jangan miliki perasaan curiga itu, tapi milikilah kepercayaan pada perusahaan. Insya Allah perusahaan akan memberikan yang terbaik kepada mitra-mitranya. Jadi ketika MSI, misalkan saya contohkan, MSI ini lagi ada produk baru, lagi launching produk baru, jangan terus teman-teman merasa kok ganti produk lagi, kok nambah produk lagi gitu. Jadi perusahaan sudah memikirkan, kalau kita mau long life, kita kan harus survive, kita harus mengikuti tren, perkembangan zaman, dan lain sebagainya, sehingga kita harus berubah juga kalau kita mau bertahan dalam sebuah bisnis. Artinya kita nggak bisa stagnan kan ya, kita harus terus mengupgrade diri agar kita bisa survive di sepanjang zaman. Jadi gitu teman-teman, jangan gampang baper, jangan gampang ikut-ikutan merasa curiga dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi semangat teman-teman dalam menjalankan bisnis. Betul tidak? Pasti betul dong. Jadi ingat, kalau mau jadi pebisnis sukses, miliki kepercayaan yang pertama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kepercayaan kepada diri Anda sendiri, bahwa Anda bisa, bahwa Anda mampu, apapun latar belakang Anda itu tidak jadi masalah. Yang penting mental Anda tetap mental juara, pasti Anda bisa jadi pebisnis yang sukses. Yang ketiga, percaya pada perusahaan. Jadi milikilah kepercayaan pada perusahaan agar Anda dalam menjalankan bisnis ini tuh enak gitu. Tidak ada rasa saling curiga atau rasa-rasa yang tidak nyaman di hati. Yang keempat, kalau misalkan di bisnis MSI itu kalian harus memiliki kepercayaan pada upline atau leader Anda. Karena apa? Karena leader itu pasti kepingin mitra-mitranya juga sukses, jadi pasti akan mengajak Anda kepada kesuksesan. Maka percayalah bahwa leader Anda itu menunjukkan jalan yang benar, yang bisa Anda ikuti agar Anda juga bisa sukses di bisnis MSI ini. Itu ya teman-teman. Yang pertama kuncinya tadi adalah, saya ulang, bahwa kita harus memiliki feel atau rasa bangga, juga rasa bahagia. Memiliki feel atau rasa bangga, juga rasa bahagia dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, kita harus punya kepercayaan atau belief kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belief kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, belief kepada perusahaan. Dan yang keempat adalah percaya kepada leader Anda.
Kunci sukses berbisnis yang ketiga adalah teman-teman harus punya yang namanya planning atau rencana kerja atau rencana action. Pokoknya harus ada rencana. Kita nggak bisa berjalan tanpa rencana. Artinya kalau kita mau menjadi seorang pelari, misalkan kalau boleh saya contohkan, seorang pelari yang sukses bisa nyampe di garis finish, maka teman-teman itu harus tahu di mana sih arah yang harus kita tuju agar kita mencapai garis finish. Itu salah satu gambaran. Atau kalau saya contohkan lagi, seorang pemanah kalau dia mau menjadi seorang pemanah yang sukses dalam sebuah pertandingan, dia harus membidikkan busur panahnya itu di papan bidik, bener nggak? Nah, kita harus tahu di mana papan bidik itu berada. Di mana? Jangan-jangan papan bidiknya berada di utara, misalkan kita memanahnya ke arah selatan. Kira-kira nyampe nggak? Kira-kira kita bisa menang nggak? Kira-kira kita bisa sukses nggak? Pasti tidak bisa. Nah, jadi itu juga yang harus teman-teman lakukan kalau mau sukses di sebuah bisnis. Teman-teman harus punya planning atau rencana. Rencananya juga nggak boleh sekedar diangan-angan atau dihayalkan saja, ditulis. Karena setelah saya pelajari, tidak semua orang itu berani loh menuliskan rencana kerjanya, impiannya. Tidak semua orang berani. Anda termasuk yang berani apa tidak? Kalau Anda termasuk orang yang berani, maka selamat, Anda calon-calon pebisnis sukses itu. Tapi kalau Anda belum berani, maka setelah ini Anda harus berani membuat planning cara kerja. Yang pertama, tentukan tujuan Anda. Dalam menjalankan bisnis itu tujuannya apa sih? Kalian itu mau kemana? Mau ngapain di bisnis ini itu? Misalkan kalau di MSI, saya pengen bisa berangkat umroh atau haji, memberangkatkan orang tua pada tahun misalkan 2025 misalkan. Teman-teman harus punya impian itu. Lalu apa yang harus Anda lakukan agar bisa mencapai tujuan itu, atau planning cara kerjanya? Misalkan semangat prospek, setiap hari prospek, melakukan prospek setiap hari, gitu. Terus melakukan promosi produk setiap hari. Jadi harus ada tujuan yang mau teman-teman capai, itu harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Artinya misalkan itu tadi tujuannya di bisnis MSI kepingin bisa ngumrohin orang tua, tahun berapa Anda mau umroh, itu harus jelas. Jangan cuma kepingin umroh tapi nggak jelas kapan. Nah itu masih kurang bagus. Planning yang seperti itu masih kurang bagus. Jadi planning yang bagus adalah planning yang sangat tajam dan jelas, sehingga teman-teman itu ketika membaca planning itu teman-teman menjadi semangat dalam menjalankannya. Ketika tujuan itu sudah jelas, lalu yang kedua adalah planningkan cara kerjanya. Bagaimana cara kerjanya? Apakah mau ya sekedar posting atau promo asal-asalan aja sesempatnya gitu? Kan saya sibuk, jadi saya sesempatnya aja. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda seperti sedang bermimpi. Anda punya cita-cita, punya tujuan, punya impian, tapi actionnya tidak diimbangi dengan impian itu. Artinya impiannya besar tapi actionnya kecil. Nah itu kan sesuatu yang tidak seimbang ya. Jadi kalau memang teman-teman punya impian besar, actionnya juga harus besar. Jadi pahami ya, kunci sukses seorang bisnis yang ketiga yaitu punya planning. Teman-teman harus punya planning, mau ngapain, mau kemana, terus bagaimana cara yang harus ditempuh. Seandainya pun teman-teman punya kendala, silakan disebutkan, saya punya kendala ini nih, A, B, C, D. Lalu di poin selanjutnya silakan ditulis, untuk mengatasi kendala ini apa yang harus saya lakukan. Silakan ditulis juga. Misalkan kendalanya nih, saya masih bekerja, saya mau sukses nih di bisnis MSI, tapi saya masih bekerja di sebuah perusahaan. Maka silakan tentukan skala prioritas. Artinya saya bekerja jam sekian sampai jam sekian. Berarti saya harus menyisahkan waktu, menyempatkan waktu sebisa mungkin untuk setiap hari itu action di MSI. Misalkan sepulang kerja 2 jam sepulang kerja itu saya harus bikin konten. Misalkan saya harus promosi, atau saya harus silaturahmi ke teman untuk prospek dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman miliki kalau mau menjadi bisnis yang sukses. Kunci sukses seorang pebisnis yang keempat adalah do it. Bukan duit ya,
do it, lakukan, action lah. Jadi ketika teman-teman sudah punya planning, cara kerja, arah dan fokus yang mau dituju itu sudah jelas dan sudah teman-teman tulis, yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah lakukan apa yang sudah teman-teman rencanakan dan apa yang sudah teman-teman planningkan itu. Jadi ketika kita punya planning atau rencana kerja, kita sudah tahu tujuan mana yang akan kita tuju, itu akan membuat kerja kita itu lebih terarah, teman-teman, lebih terarah dan tidak melenceng kemana-mana. Artinya misalkan begini, kalau ada seorang pelari, dia tidak tahu nih di mana sih garis finishnya, itu arah mana garis finishnya. Yang penting aku lari aja. Dia action aja, tapi dia tidak punya program kerja, arah tujuan yang jelas. Kira-kira mungkin nggak dia berlari ke arah yang salah? Sangat mungkin. Karena apa? Karena sebelumnya dia tidak cari tahu dulu kemana saya harus berlari, di mana garis finishnya. Dan artinya kalau dalam bisnis kita nggak tahu nih tujuan kita mau kemana gitu loh. Kita nggak tahu tujuan mana yang mau kita tuju, arah yang mana yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan itu. Mungkin saja si pelari yang tidak tahu garis finishnya, dia tetap berlari, dia akan terus berlari. Dia mungkin akan sampai di sebuah tujuan jika dia berlari di arah yang ternyata benar. Tapi akan sebaliknya, mungkin dia harus berlari ke arah yang salah dulu, baru dia dikasih tahu misalkan sama orang, kamu tuh mau lari kemana, garis finishnya tuh ke sana, misalkan ke utara, kenapa kamu lari ke selatan, padahal dia sudah lari sebegitu jauhnya. Kan sayang gitu loh, ketika kita melakukan sebuah action atau mengeksekusi sebuah bisnis, tapi kita nggak tahu tujuan arah yang mau kita tuju. Artinya kita akan menyanyiakan waktu, entah berapa banyak waktu yang kita sia-siakan kalau kita tidak tahu kemana arah tujuan bisnis yang kita jalani dan kita tidak punya yang namanya planning atau program kerja. Atau si pelari yang kedua, misalkan pelari yang kedua, dia tahu nih garis finishnya di utara, tapi ternyata dia tidak action sama sekali, dia tidak mencoba untuk berlari sama sekali, atau dia berlari hanya santai larinya, sedang-sedang saja. Ini malah lama juga, nggak nyampe-nya gitu loh. Karena apa? Karena dia hanya sekedar tahu di mana tujuan garis finishnya, dia cuma punya planning atau program kerja, tapi dia actionnya kurang maksimal atau tidak action sama sekali bahkan. Nah, ini juga akan sulit teman-teman untuk bisa menjadi pemenang. Maka dari itu, kalau teman-teman mau menjadi pebisnis yang sukses, jadilah yang ketiga. Orang yang ketiga ini dia punya planning, dia tahu mana arah tujuan yang harus dicapai, dia tahu di mana dia harus berlari, arah mana yang harus dia tuju, tapi dia juga lari, dia action, dia terus bergerak. Nah, ini akan lebih efektif, efisien, dan kerja kita itu terarah. Maka kesuksesan itu akan lebih besar didapatkan oleh si orang ketiga ini. Seperti itu ilustrasinya. Jadi saya ingin teman-teman bisa mempraktekkan 4 kunci sukses sebagai seorang pebisnis ini, agar teman-teman semua bisa sukses di bisnis yang sedang dijalani masing-masing. Apa saja itu? Coba kita review ulang. Kunci yang pertama yaitu memiliki feel atau rasa bangga dan juga rasa bahagia dalam menjalani bisnis yang sedang Anda lakukan saat ini. Yang kedua, memiliki belief, kepercayaan yang fundamental, yang utama, yaitu percaya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu pasti akan bisa kita raih bersama Allah. Yang selanjutnya, memiliki kepercayaan kepada diri Anda sendiri, agar Allah juga menitipkan kepercayaan itu kepada diri Anda. Yang ketiga, percayalah pada perusahaan yang sedang Anda jalani atau company profile ketika Anda menjalani sebuah bisnis. Yang keempat, kalau Anda adalah seorang pebisnis network marketing, percayalah pada leader Anda, percayalah bahwa pembinaan apapun yang mereka berikan itu insya Allah yang terbaik buat Anda. Artinya pembinaan yang baik ya, teman-teman pasti tahu dong leadernya ini ngarahin yang kebaik apa buruk. Nah, kalau misalkan ada seorang pebisnis
yang leadernya ngajak pindah bisnis lain, kan berarti udah ngajaknya nggak baik tuh lah. Kalau kayak gitu-gitu nggak usah diikutin ya. Artinya misalkan kalau di bisnis MSI, ayo upgrade dong platinum, karena di platinum ini teman-teman bisa dapat penghasilan yang jauh lebih besar, karena reward di platinum itu 10 jutanya berkali-kali. Kalau leader Anda mengajak Anda untuk lebih sukses di bisnis itu, maka ikuti. Jangan punya prasangka, oh nanti aku upgrade platinum yang dapat poinnya dia, padahal selain apa yang Anda dapatkan, Anda sendiri juga dapat. Sesungguhnya apa yang Anda dapatkan tidak pernah dikurangi sedikit pun oleh apa yang didapatkan oleh upline Anda. Jadi miliki kepercayaan, jangan punya perasaan yang aneh-aneh. Artinya perasaan yang tidak percaya itu akan menghambat kesuksesan Anda di bisnis yang sedang Anda jalani, terutama di bisnis network marketing. Selama leader Anda mengarahkan Anda untuk hal yang benar, maka ikuti. Maka Anda juga pasti akan mendapatkan kesuksesan seperti yang leader Anda dapatkan. Seperti itu. Lalu kepercayaan, sudah ya, itu tadi ya, kepercayaan pada Allah, kepercayaan kepada diri sendiri, percaya pada perusahaan, dan percaya pada leader Anda. Lalu yang ketiga, kunci sukses sebagai seorang pebisnis adalah planning. Harus punya planning, rencana kerja, agar segala ikhtiar yang kita lakukan itu terarah dan kita benar-benar tahu di mana kita mau melangkah, di mana sih garis finish kita gitu loh. Karena masing-masing orang akan memiliki garis finishnya sendiri-sendiri. Mungkin ada orang yang garis finishnya, saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil. Ada yang punya garis finishnya, saya pengen umroh aja deh sama orang tua gitu. Ada yang garis finishnya, saya pengen mensukseskan mitra-mitra saya tidak akan berhenti nih sebelum mitra-mitra saya juga sukses. Nah, setiap orang punya garis finishnya sendiri-sendiri. Maka Anda juga harus memiliki dan menentukan di mana garis finish yang Anda mau raih, seperti itu. Lalu yang keempat, kunci sukses seorang pebisnis adalah do it, lakukan. Jangan hanya direncanakan, jangan hanya ditulis, tapi juga harus dilaksanakan. Karena kalau tidak kita sendiri yang memperjuangkan cita-cita kita, keinginan kita, atau impian kita, maka siapa? Apakah orang lain mau berjuang impian kita? Itu tidak. Setiap orang punya impian sendiri-sendiri, dan setiap orang juga harus memperjuangkan impiannya sendiri-sendiri. Maka perjelas impian Anda, lakukan, dan teruslah bergerak menuju impian itu. Salam sukses tanpa batas. Go Royal Crown, bisa, bisa, bisa. Yes, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.